waktu menghidupkan Lazarus. Bapak juga punya keilahian, tapi Bapak yang memberi kuasa kepada Yesus gitu. Nah ini kan membulat gitu lah. Bagaimana nih Bang Juma? Jadi apa sih susahnya? Apa susahnya sih kalau Yesus itu diberi kekuatan, terus kemudian dia tetap manusia, tidak mesti harus menjadi ilahi dia. Ilahi itu cuma satu, yang mengutus Yesus. Janganlah manusia juga ini diilahikan. Karena nyata dia itu hanya mendapat kekuatan dari Tuhan gitu. Kenapa dia harus menjadi ilahi juga? Dia kan manusia. Udah. Ya, itu juga diyakini oleh orang Kristen. Pendeta MYM waktu dialog dengan Bang Juma juga mengatakan, Yesus itu ya manusia. Yo makan, yo minum, kita lapar, dahaga. Seperti manusia pada umumnya. Tapi itu bukan manusia yang berdosa seperti kita. Dia itu suci tanpa dosa. Kenapa suci? Ya kekudusan daripada Bapa firman Allah itu inkarnasi di dalam diri Yesus, firman Allah yang inkarnasi gitu loh. Jadi jangan diartikan bahwa ketika firman Allah inkarnasi dalam Yesus itu, oh Bapa angslop di dalam tubuhnya Yesus, jangan seperti itu. Seperti itu pasti salah. Pasti salah memahaminya. Dan orang Kristen juga meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia, utusan juga. Karena kemanusiaannya itu diutus memang. Itu sebetulnya konsep keselamatan yang paling fundamental ya, yang menjadi keyakinan umat Kristen. Di sinilah yang dari sejak awal sudah berbeda, gitu. Sudah berbeda tentang kenapa harus ada Yesus Kristus itu. Kalau dari sisi Islam kan tidak membutuhkan keselamatan, ya. Tapi kalau dari orang Kristen, keselamatan itu berasal dari Allah sendiri, gitu. Allah sendiri yang mengasihi manusia, tapi dengan cara gitu. Dengan cara dia mengutus Yesus itu supaya menjadi juru selamatnya manusia yang berdosa. Supaya nanti ketika setiap manusia itu meninggalkan dunia ini, mengalami kematian, gitu, dia kelak akan kembali kepada Sang Pencipta tadi. Nah ini teman-teman Muslim kan cara Allah itu tidak diyakini gitu, tidak dipercayai. Kalau Kristen sangat percaya gitu. Nah di sini perbedaan kita, makanya nggak akan bisa nyambung ketika konsep-konsep itu memang tidak sepaham. Itu nggak akan bisa ketemu. Itu begitu Mang Adi. Jadi firman itu apa sebenarnya? Firman itu kan perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan yang ada pada diri apa yang Allah firmankan itu bersumber dari dirinya. Jadi ketika Tuhan itu berfirman, maka ada kekuatan yang terlontar dari diri Tuhan itu. Itulah firman. Dan kekuatan inilah yang menyebabkan semua tercipta. Bukan daya yang ada pada Tuhan. Daya untuk berfirman itu yang inkarnasi menjadi manusia. Gitu loh Bang. Faktanya Yesus ketika dia menjadi manusia, kan dia masih menerima firman. Ya, kan ya gitu. memang gini loh begini. Ketika Bang Juma mengatakan, bahkan mayoritas Islam mengatakan bahwa firman itu hanya perkataan Allah, kan begitu ya, hanya perkataan Allah ya, karena dengan berfirman ya jadilah alam semesta, kan begitu. Nah kalau di kekristenan, ketika Allah berfirman jadilah gitu kan, itu Allah Bapa yang berkehendak. Keyakinan Kristen begitu. Nah yang mengerjakannya itu firman Allah itu. Firman Allah yang ada di dalam diri Allah itu, sehingga menyebabkan alam semesta itu jadi matahari, jadi bulan, jadi bintang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang teman-teman Muslim kan menyamakan tuh, kalau Yesus ya berarti sama dong dengan matahari, dengan bulan, soalnya kan begitu. Tapi iman Kristen tidak berhenti di situ saja, karena Yesus itu yang berkali-kali saya bilang suci tanpa dosa, kudus, gitu loh. Kalau manusia itu sudah nggak suci lagi, nggak kudus lagi. Karena pada saat penciptaan pertama Adam, gitu, itu manusia Adam itu kudus itu. Karena diciptakan oleh Yang Maha Kudus. Kan begitu. Sehingga pada saat Adam itu memiliki kekudusan, dia diberikan kebebasan kan di Taman Eden itu, apapun yang ada di situ, itu tinggal menikmati saja. Tetapi ketika Adam itu tidak taat kepada perintah Allah, ya kan?
Nah, tidak taatnya di mana itu? Nah, ketika Adam mendengarkan bisikan iblis, gitu loh. Adam tidak taat pada perintah Allah, jangan makan buah yang ada di taman itu. Tapi Adam mendengarkan iblis yang membisikkan bahwa ketika kamu makan ini, buah itu, kamu akan seperti Allah. Di situ yang dibilang oleh keyakinan Kristen, Adam berdosa, tidak taat kepada Allah. Dan kenyataannya di dalam cerita Alkitab, ketika Adam tidak taat kepada perintah Allah, ya Adam tidak kudus lagi. Allah tidak bersama-sama dengan Adam lagi gitu loh. Sehingga Adam diusir kan dari taman Firdaus itu, sehingga dia tidak seenaknya lagi, harus dengan bersusah payah mengusahakan tanah, bumi untuk menghasilkan dan sebagainya. Nah, di sinilah Bang Joma, perbedaan yang sangat fundamental antara Kristen dengan iman itu tentang itu tadi, firman, ya, hanya sekedar perkataan kalau dari sisi Muslim, tapi Kristen meyakini bahwa itu bagian dari Allah sendiri, firman Allah itu, tetapi diutus ke dunia, menyelamatkan dunia juga yang ciptaan Allah gitu loh, supaya manusia ciptaannya itu tidak terkungkung oleh kuasa iblis, tidak masuk neraka, tapi Allah memberikan kesempatan manusia untuk percaya kepada Dia sendiri dengan caranya, yaitu mengutus manusia Yesus itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada tertulis di kitab suci gitu. Itu Bang Juma. Iya, jadi kalau sahabat Kristen dalam hal ini Bapak Pak Agung ya, mengatakan adanya perbedaan dengan Islam Kristen, itu disebabkan karena Kristen memahami pada diri Tuhan itu ada potensi yang disebut dengan firman, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Nah, Tuhan berfirman itu melalui mulut. Dalam perspektif kita selaku makhluk, bahwa yang berbicara itu mulut, sehingga Tuhan memberikan gambaran Tuhan memiliki mulut. Nah, di dalam Yesaya 55 nomor 11, apa yang terlontar dari mulut Tuhan itu semua adalah ciptaan. Nah, yang menjadi masalah di Kristen adalah bukan firman-Nya, tetapi mulut Tuhannya yang terlepas dari Tuhan, kemudian turun ke bumi menjadi manusia. Kan itu yang menjadi poin. Kalau yang terlontar dari mulut Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan, ya saya rasa semua ciptaan yang ada di alam semesta ini terlontar dari mulut Tuhan. Jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bumi, jadilah Pluto. Itu semua terlontar dari mulut Tuhan. Jadi apa yang terlontar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan yang berasal dari kehendak Tuhan. Nah sekarang, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu terlontar dari mulut Tuhan? Tidak. Yang ada Yesus terlontar dari mulut rahim, mulut vagina. Nah, apakah Yesus itu adalah mulut Tuhan? Juga bukan. Karena mulut Tuhan itu berkehendak sesuai dengan apa yang Dia mau. Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Dia katakan adalah apa yang diterima untuk Ia katakan dan Ia sampaikan. Berarti yang tadi, ya, dua poin ini itu tidak ada pada diri Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan poin ketiga? Yesus itu adalah firman yang terlontar berupa ide, berupa gagasan yang keluar dari mulut Tuhan. Lalu kemudian ide gagasan ini terkabul, terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu betul? Nah, poin ketiga ini betul. Pembuktiannya apa? Coba kita lihat bagaimana kemudian Maria menerima informasi. Informasi yang diterima Maria inilah yang disebut firman. Ketika Tuhan mengirim malaikat menyampaikan kepada Maria, engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak manusia bernama Yesus. Apakah Yesus pada saat itu sudah ada? Terlontar dari mulut Tuhan melalui Gabriel datang membopong Yesus? Tidak. Gabriel hanya datang kepada Maria, engkau akan hamil, dan Yesus belum ada pada saat itu. Baru firman Tuhan. Sama ketika Tuhan menghendaki menciptakan sesuatu, firman yang terlontar dari mulut Tuhan itu bukan berupa sesuatu itu. Contoh misalnya, aku ingin menciptakan aku Tuhan ingin menciptakan ikan di laut. Apakah kemudian yang terlontar dari mulut Tuhan itu ikan dan lautan? Bukan. Tetapi perkataan, lalu kemudian perkataannya itu tercipta sesuai dengan apa yang terlontar dari ide Tuhan. Begitu juga ketika Yesus ingin dicipta.
Aku menginginkan Maria hamil dan melahirkan seorang anak. Yang terlontar dari mulut Tuhan itulah firman. Anak manusianya itu ciptaan. Yang membedakan kemudian antara ciptaan lain dengan Yesus adalah iman Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Sang Logos itu sendiri. Itu yang membedakan. Tapi pada prinsip akal yang terlontar dari mulut Tuhan itu adalah ide, gagasan, firman Tuhan, maka hasil dari firman itu adalah makhluk. Akibat daripada firman itu adalah ciptaan. Apakah Yesus ciptaan? Iya, dia ciptaan. Dia adalah manusia yang keberadaannya ada setelah Tuhan menghendaki Maria yang perawan ini melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Jadi dia, makanya dikatakan tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Tuhan memerintahkan agar Maria hamil dia. Tidak kembali bahwa Maria tidak mau hamil karena dia belum pernah disentuh laki-laki, tidak. Nah, seirama dengan Mazmur 33 nomor 9, Allah cukup memerintahkan maka semua terjadi. Nah, yang terjadi ini berarti adalah hal baru. Semua itu adalah ciptaan. Makanya kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, Pak, di situ dikatakan begini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Ini makhluk-makhluk alami. Tapi makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti kalau Yesus disama-samakan dengan makhluk-makhluk surgawi, jelas Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Yesus itu adalah ciptaan. Ini dalil. 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti nggak ada jalan kemudian untuk mendudukkan Yesus itu sebagai firman. Nggak ada jalan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Mulut Tuhan tetap melekat pada Tuhan. Tidak mungkin mulut Tuhan itu jatuh ke bumi, masuk ke rahim manusia, lalu kemudian menjadi bentukan manusia. Nggak mungkin. Karena kenapa? Pada saat Yesus itu menerima pengajaran di atas muka bumi, contoh misalnya kita lihat dalam Yohanes 12 nomor 28. Bapa, muliakanlah namamu, kata Yesus. Maka terdengar suara dari surga. Aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Itu suara dari surga, itu firman, Pak. Sementara Yesus adalah salah satu makhluk ciptaan yang berasal dari firman. Saya kira cukup sederhana untuk memahami itu. Tapi kalau berkaitan dengan iman Kristen, ya itu kita tidak bisa ganggu-gugat. Bahwa firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Tuhan itu sendiri, itu iman, Pak. Ini yang saya uraikan adalah logika berpikir berdasarkan apa yang tertera di dalam kitab Anda. Gitu loh. Demikian sementara, silakan. Oke. Jadi saya mencoba memahami ya apa yang tuh cuma katakan semuanya tadi. Hanya tentang manusia Yesus itu ya. Itu dalam prosesnya itu kan tidak sama dengan penciptaan alam semesta ya. Tidak sama dengan bagaimana terjadinya kita sebagai manusia, itu berbeda gitu. Kalau alam semesta kan Allah berfirman, ya, ketika Allah berfirman jadilah itu jadi, ya, yang dikehendaki gitu kan. Nah, diri kita manusia itu kan terjadi karena bertemunya sperma dan sel telur, itu jadilah kita sebagai manusia. Nah, Yesus itu yang dipahami oleh orang Kristen tidak sebagaimana seperti Allah berfirman, jadilah. Tidak seperti itu gitu kan. Dan juga tidak terjadi dari hubungan suami istri karena waktu itu ya Maria kan masih bertunangan dengan Yusuf. Yusuf belum menjadi suami, belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Tapi ketika Maria mengandung, itu kan Yusuf di dalam mimpinya dijumpai oleh malaikat. Gitu. Ketika waktu itu Yusuf kan berniat mau meninggalkan Maria lah karena tahu bahwa dia itu hamil, tapi malaikat bilang bahwa kandungan yang ada di dalam kandungannya Maria itu adalah berasal dari Roh Kudus. Dan nanti ketika lahir kamu harus menamai Yesus. Nah, itu loh, dikandung dari Roh Kudus. Jadi bukan dari bim salabim atau kun fayakun, jadilah Yesus, tidak. Gitu loh. Nah, ini yang dipahami oleh Kristen bahwa proses terjadinya Yesus itu lain daripada yang lain sebagaimana kita gitu. Itu yang dipahami firman yang menjadi daging sebagaimana di Yohanes tertulis. Nah itulah terjadinya Yesus seperti itu gitu.
Jadi Yesus juga bukan berasal dari debu tanah. Tidak. Ya kan, kalau manusia pertama Adam kan diciptakan dari debu tanah. Kalau saya mendengar waktu itu penjelasan Pak Dokter Rahma ya, itu bahwa diambilkan dari saripati ya, Adam itu diambilkan dari saripati tanah gitu. Nah, kalau Yesus kan tidak berasal dari tanah, sehingga ketika dia mati dikuburkan tidak menjadi tanah, tidak menjadi debu tanah, tapi dia bangkit. Nah, ini yang dipahami oleh kekristenan, ketika Yesus yang manusia tapi mati tidak kembali sebagai debu tanah, tidak sebagaimana manusia pada umumnya. Itu yang dipahami sebagai firman Allah yang ada di dalam diri Yesus, inkarnasi di dalam diri Yesus. Itu Bang Juma yang membedakan iman Kristen tentang Yesus itu benar-benar sebagai Allah sendiri sebetulnya. Allah sendiri yang menghendaki. Karena yang menghendaki itu supaya kita manusia ini bisa selamat, nanti kembali kepada yang menciptakan kita gitu. Tapi dengan melalui percaya kepada Allah yang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat atau penebus dosa manusia. Nah, ini kalau Kristen kan meyakini itu. Nah, kalau di kawan-kawan Muslim kan tidak meyakini cara Allah itu, karena menurut logika manusia saja kan. Kalau menurut logika kita nggak mungkin itu Yesus adalah firman yang inkarnasi dan sebagainya dan sebagainya. Itu Bang Cuma. Jadi memang beda pemahaman kita lah. Seperti itu. Ya, baik. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa ketika iman Kristen itu diurai di atas jabaran yang kemudian menjadi sebuah konsep pembelajaran, maka siap-siap saja kita mendengarkan adanya muatan doktrin dan dogma pemahaman yang justru itu tidak akan selaras dengan apa yang tertulis dalam kitab suci teman-teman Kristen. Contoh misalnya, ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu tidak sama seperti firman yang lain, kemudian ada proses. Justru kalau kita melihat yang tertulis itu, Pak, yang tercipta yang lain itu lebih hebat daripada proses Yesus. Jadilah terang seketika jadi. Kalau Yesus, coba kita lihat dalam Lukas 1, Bapak. Apa yang ditorehkan di situ? Ketika bertemu malaikat kemudian, ya, apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria? Ya, dikatakan bahwa Tuhan menyertaimu. Maria kaget kan, Pak? Nah, Yesus belum ada di situ. Ini baru proses penyampaian firman. Yesusnya belum ada. Maria kaget sekali ketika dia mendengarkan kata-kata, lalu kemudian dia berusaha untuk memahami kata-kata itu. Ini firman. Lalu kemudian kata malaikat itu apa? Jangan takut Maria. Allah berkenan padamu. Kamu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Nah, apakah Yesus sudah ada di situ? Tidak. Kamu akan hamil, itulah firman-Nya. Jadi kehamilan Maria itu betul berasal dari firman. Mana firman-Nya? Jangan takut wahai Maria. Allah berkenan kepadamu. Kamu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki, dan kamu harus menamai dia Yesus. Apakah ini firman? Firman, Pak. Firman baru saja disampaikan kepada Maria, bahwa Tuhan menghendaki engkau hamil. Apakah ada Yesus? Belum. Nah, atas kehendak siapa Gabriel datang menemui Maria? Atas kehendak Allah. Apa tujuan Allah? Allah hendak menjadikan Maria perawan ini hamil. Apakah terjadi? Terjadi. Lalu ketika kemudian Allah mengatakan, aku menginginkan Maria hamil, atau Gabriel mengatakan, Allah menyertai kamu dan Allah mau engkau hamil. Apakah kemudian karena keinginan Allah agar Maria hamil, maka Allah yang masuk ke dalam rahim Maria? Tidak. Aku ingin makan jeruk, misalnya. Loh, apakah kemudian aku menjadi jeruk? Tidak. Aku menghendaki engkau hamil. Apakah kemudian aku yang kau hamilkan? Tidak. Itulah yang Tuhan katakan bahwa firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Allah menginginkan Maria perawan hamil dan melahirkan seorang anak. Hamil dia, Pak. Dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Yesus kemudian berpindah posisi menjadi Tuhan ketika ajaran ini dihadiahkan kepada siapa?
penjajah Romawi, kepada orang-orang Yunani. Yesus terganti posisinya, yang tadinya anak manusia menjadi anak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Coba Anda periksa secara histori. Coba Anda telaah, duduk, tenangkan pikiran, kemudian berpikir jernih. Dari mana ajaran ini berasal? Kok bisa utusan Tuhan menjadi Tuhan? Dan kepada siapa ajaran ini awalnya diberikan? Apakah ajaran Lukas, Markus, Matius yang mengatakan, Paulus yang mengatakan, Tuhan datang dalam rupa manusia, mengambil anak rupa manusia, mengosongkan diri menjadi manusia. Itu untuk dihadiahkan kepada Yahudi. Yang nyata-nyata, Yesus embulat sebagai manusia yang datang di tengah-tengah mereka saja secara kasat mata ditolak. Sebagai utusan Tuhan ditolak. Apa mungkin kemudian pengajarannya untuk menuhankan yang ditolak ini menjadi Tuhan ditujukan kembali kepada orang-orang yang menolaknya? Tidak, Pak. Semua yang ditorehkan tentang ketuhanan Yesus itu dihadiahkan kepada mereka. Memang sudah secara turun-temurun memahami dewa mereka nusul menjadi manusia. Ketika mereka dihadiahkan konsep ketuhanan Yesus, mereka segera dengan bersegera memeluk ajaran itu. Makanya Kristen menjadi negara agama kenegaraan, agama kerajaan. Nah, itu yang perlu Bapak pahami. Jadi proses firman datang kepada Maria mencerminkan bahwa Yesus lebih lalot penciptaannya daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Adam seketika jadi, Hawa seketika jadi, matahari seketika jadi. Itu yang ada. Sementara Yesus butuh beberapa bulan. Gabriel harus datang kepada Maria, butuh proses, hamil dia, kemudian dia dilahirkan. Tapi kemudian seketika menjadi Tuhan, ya itu karena sumbernya memang dihadiahkan kepada penganut ajaran politeisme. Demikian sementara. Oke, saya tanggapi ya. Jadi ketika Bang Juma mengatakan ketika Maria hamil, itu firman melalui malaikat datang. Itu saya setuju itu. Itu memang firman. Alhamdulillah. Nah, ketika tadi dikatakan Yesus itu prosesnya tidak seperti Adam. Ketika jadilah jadi Adam gitu kan, cemerlang gitu ya. Lalu Yesus malah mengalami dalam kandungan 9 bulan lah seperti kita padanya. Itu tadi saya bilang. Itulah kemanusiaan Yesus seperti itu. Mengalami berada di dalam kandungan Maria selama 9 bulan, ya seperti manusia biasa, lahir, ya kan, menjadi bayi dan seterusnya sampai dewasa. Cuman perbedaannya ya. Kalau Adam, yang tadi sudah saya singgung, kan manusia pertama yang tidak taat kepada Allah. Sehingga mengakibatkan Adam jatuh dalam dosa. Nah, sementara Yesus, ya, kedatangan di dunia itu, Yesus itu nggak ada yang namanya tidak taat kepada Allah. Dia itu manusia satu-satunya yang sepenuhnya melakukan apa kehendak Allah. Itu Yesus itu. Dan kehendak Allah itu tidak seperti Adam. Kalau Adam kan menguasai bumi ya. Kalau Yesus menyelamatkan manusia ciptaan Allah itu. Kalau Adam oleh iman Kristen ini diyakini sebagai manusia pertama yang membawa maut atau kematian. Nah, kalau Yesus itu beda. Dia makanya disebut sebagai Adam kedua karena kedatangannya ke dunia ini tidak membawa kematian, tapi membangkitkan orang yang mati. Membangkitkan itu dalam arti, ya kan, menyelamatkan manusia supaya nanti pada akhirnya nanti tidak masuk di dalam neraka, tetapi kembali kepada Sang Pencipta. Itu misi kedatangan Yesus yang dipahami oleh orang Kristen pada umumnya seperti itu, Bang Juma. Hanya perbedaan pandang kita itu tentang tadi Bang Juma mengatakan Tuhan itu adalah seolah hanya doktrin saja itu. Itu hanya ditetapkan oleh manusia sehingga Yesus yang manusia itu kok jadi Tuhan. Nah, padahal sebutan Tuhan itu jangan diartikan Yesus itu sama dengan Bapa yang berkehendak tadi, jangan disamakan, beda loh. Antara Bapa yang berkehendak dengan Yesus, karena Tuhan itu diyakini di dalam kekristenan itu Tuhan di atas segala Tuhan, ya, bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan di atas segala Tuhan yang diberi kuasa atas langit dan bumi, ya. Nah, itu Yesus itu yang diberi kuasa karena firman-Nya Bapa. Nah, tadi ini pasti Bang Juma dan teman-teman Muslim kan masih tidak mau percaya kan, firman Bapa itu ada di dalam
Yesus. Tapi kalau Bang Yuma tadi kan sudah mengatakan bahwa ketika firman keluar itu udah selesai. Jadi matahari ya matahari aja. Jadi apa? Bumi laut ya cukup di situ. Nah, tapi kalau Yesus ini tidak berhenti di situ. Firman yang menjadi manusia Yesus ini mempunyai misi gitu loh. Misi keselamatan gitu. Kalau matahari kan apa ya? Tidak ada disamakan dengan Yesus terkait dengan keselamatan manusia yang jatuh dalam dosa tadi. Matahari kan tidak seperti itu gitu. Untuk menerangi kehidupan manusia ya, itu dan sebagainya alam semesta. Kalau Yesus kan tidak seperti alam semesta yang lain. Itu saja Bang Yuma. Sebetulnya saya mengagumi Bang Yuma ini ketika seperti menguasai benar tentang kitab suci orang Kristen gitu. Hanya kadang-kadang tidak konsisten Bang Yuma. Ketika untuk mendukung pandangan-pandangan Bang Yuma itu mengambil ayat-ayat kitab suci. Tapi sebaliknya, ketika ada ayat-ayat kitab suci yang ini adalah pandangan dari Kristen, nah Bang Yuma kadang-kadang mengatakan, loh itu kan ini tidak original. Mas Agung ini memframing mau menjelaskan tentang ayatnya atau bicara ke Bang Yuma? Enggak. Saya tidak memframing. Yang saya coba paham itu, Bang kenapa Yuma bisa ngomong seperti itu? Kalau Mas Agung membicarakan tentang ayat, silakan bicara ayat saja. Tidak perlu membawa-bawa Bang Yuma begitu. Oh ya, tadi Jangan kan saya mengikuti di awal tadi. Mengagumi silakan, tetapi tidak memframing seperti itu. Iya, makanya yang saya katakan perbedaan saya lah dengan Bang Yuma ini hanya di dalam memaknai saja kok, memaknai ayat-ayat kitab suci gitu saja lah. Gitu. Kalau tidak ada perbedaan, tidak akan ada diskusi. Oke? Silakan Bang Yuma. Baik, terima kasih ya atas apa yang sahabat saya sampaikan terkait dengan ini. Jadi kalau saya memahami apa yang tertuang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini, yang hari ini sampai kepada kita hanya terjemah, maka adalah sebuah kondisi di mana saya mendudukkan apa yang menjadi kabar berita ini adalah hasil dari penyelidikan yang kemudian disampaikan kepada kita baik Kristen maupun Islam, yang mana Islam juga ikut membaca daripada apa yang pewarta tuliskan dan terjemahkan ke dalam bahasa manusia, bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan firman, itu kan yang dimaksud dengan Yohanes 1 adalah konsep logos. Di mana konsep logos ini awalnya berasal dari pengajaran filsafat Yunani. Tentang logos loh itu ya. Yang kemudian dipahami logos itu adalah firman. Nah, kalau konsep logos, Pak, itu sudah final memang. Logos itu adalah perantara antara sang dewa ya dengan manusia. Dan sang dewa ini kemudian mengutus logosnya yang disebut sebagai anak dewa. Anak dewa ini sebagai wakil dewa di atas muka bumi, yang kemudian nanti menjadi juru selamat. Itu konsep logos. Tapi kalau kemudian merembet kepada kitabnya orang Yahudi terkait dengan firman, itu tetap akan jatuh kepada penyampaian langit kepada bumi melalui perantaraan malaikat dan juga mereka yang disebut dengan Neviim atau orang-orang yang kita sebut sebagai nabi. Contoh misalnya, bagaimana seorang Yeremia yang bukan Tuhan ini menerima firman? Prosesnya jelas. Yeremia 30 nomor 1, nomor 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia berbunyi seperti berikut. Beginilah firman Tuhan. Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Nah, ini adalah proses daripada bagaimana Tuhan menyampaikan firman, perkataan, kehendak, ide. Yang mana ide dan kehendak ini muatannya adalah mencakup tentang perintah dan larangan. Itu firman Tuhan. Tapi kalau dikatakan kemudian firman menjadi manusia, itu tidak ada di pengajaran manapun, nabi-nabi manapun, sebelum adanya muncul pengajaran logos.
Siapa yang kemudian ada nabi yang disebut kemudian firman menjadi manusia? Padahal kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ini, nomor 14-nya, firman itu telah menjadi daging. Apa yang dimaksud firman telah menjadi daging? Maksudnya apa? Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan, ya, keinginan Tuhan, supaya kemudian yang tadinya tidak ada menjadi daging. Apa pembuktiannya? Sebelum Maria hamil, apakah Maria memiliki anak? Tidak. Berarti kepunyaan Maria berupa anak, yaitu Yesus, dari tidak ada menjadi ada. Yesus berasal dari ketiadaan. Yang kemudian dibumbui konsep logos menjadi Tuhan. Coba kita lihat seberapa banyak narasi yang bisa dibangun oleh gereja. Gereja awal, gereja pertengahan, gereja hari ini. Seberapa banyak narasi, seberapa banyak artikel-artikel yang bisa disuguhkan oleh gereja untuk membuktikan pernyataan-pernyataan Maria bahwa anaknya yang sematawayang itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi anak di dalam rahimnya. Coba kita lihat. Sementara tentu seorang manusia yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibunya sendiri. Lah ini kok sekarang gereja lebih tahu Yesus daripada ibu kandungnya? Coba. Sementara ketika dia hamil, yang didatangi oleh Gabriel bukan gereja, yang didatangi oleh Gabriel adalah Maria, dan yang bercakap-cakap dengan Gabriel adalah Maria, bukan gereja. Berarti yang lebih tahu tentang Yesus adalah Maria. Lalu narasi mana yang ingin dibangun oleh gereja? Bahwa Maria pun menuhankan anaknya, bahwa Maria pun sadar bahwa orang-orang kelak Romawi Yunani akan melantik anaknya menjadi Tuhan, bahwa Maria pun ikhlas anak sematawayangnya yang dibesarkan dengan susah payah itu akan dijadikan sembahan oleh orang-orang Roma dan Yunani. Mana narasi itu dibangun? Ya. Lalu kemudian artikel mana yang bisa kita lihat? Supaya pemahaman-pemahaman seperti ini punya dasar akurat. Yang lebih tahu Yesus adalah ibunya. Yang tahu Yesus adalah Yesus itu sendiri. Yang lebih tahu Yesus adalah Tuhan yang telah mengutus Yesus. Yang lebih tahu Yesus adalah Gabriel. Yang lebih tahu Yesus adalah murid-murid seangkatan dengan beliau. Bukan gereja-gereja yang mana gereja asal mulanya menyuhankan Yesus itu hasil konsili. Mendudukkan anak Maria yang dari Yerusalem, dari seberang sana, kemudian kita jadikan menjadi Tuhan di dalam konsili muktamar. Untuk mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus itu penyampai firman atau hanya sebatas, atau dia juga Tuhan dan juga sekaligus sebagai penyampai firman. Itu diputuskan di konsili. Jadi ketuhanan Yesus itulah hadiah dari konsili itu sendiri. Dengan mengurai dalil-dalil di dalam kitab yang sudah dikanon. Makanya kitab-kitab lain itu tidak diloloskan, Pak. Padahal kalau kita belajar lebih jujur lagi, coba kita lihat bagaimana kemudian Yesus itu di dalam pengajaran Yohanes 1 nomor 43. Bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus? Wahai Filipus, ikutlah kepadaku, kata Yesus. Berarti yang lebih tahu tentang Yesus siapa? Filipus. Muncul kemudian ada Bible Filipus, tapi ditolak. Yang mana seharusnya bercerita tentang Yesus, yang tahu lebih banyak tentang Yesus itu adalah Filipus. Belum lagi ketika Lukas bercerita tentang Filipus yang mengajarkan tentang nas Injil Yesus di dalam Kisah Para Rasul 8. Berarti indikasi kebenarannya adalah bagaimana kemudian orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai orang yang hidup dengannya. Sahabatnya, muridnya, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus, ibu yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, lalu kemudian saudara-saudaranya dia, itulah mereka yang lebih tahu tentang Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan pengarang Yohanes, bukan juga yang menulis di Pulau Patmos, apalagi Paulus yang menulis dalam penjara, bukan. Tapi yang lebih tahu adalah mereka yang terpanggil secara daging oleh Yesus. Yohanes 1 nomor 43, lalu Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah engkau denganku. Kalau dia ikut, berarti dia murid. Kalau dia murid, berarti ada informasi yang harus kita terima dari Filipus. Minimal ada buku yang bertemakan Filipus. Tapi Injil Filipus ditolak, Pak. Ditolak oleh siapa? Praktisi Yudaism? Bukan. Ditolak pada saat konsili, di mana konsili yang hadir itu adalah para pemakan babi. Yang lahir itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Mereka yang menginginkan dewa-dewa nenek moyang mereka tetap langgeng diajarkan melalui sebuah pengajaran. Maka muncul Bible yang diimani,
lalu kemudian yang berdasar terhadap iman nenek moyang mereka, tapi yang ditolak ya mengajarkan tentang sejarah Yesus usia 13 sampai 29 tahun, usia Yesus yang mengajarkan tentang Bible, mengajarkan tentang kerajaan surga, mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang kedatangan masa-masa yang akan datang. Itu yang tidak diterima. Yesus nikah dihilangkan. Ya, Yesus berumah tangga dihilangkan. Kenapa? Padahal mereka mengakui Yesus itu 100% manusia. Kalau 100% manusia, apa salahnya kalau dia nikah? Kenapa Yesus menikah? Ya karena dia 100% manusia. Sebagai manusia dia wajar menikah. Nah, tapi sebagai Tuhan dia tidak menikah. Bilang aja kayak begitu, kan sederhana. Ngapain juga ditolak-tolak itu kitab-kitab yang memang tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Injil Filipus itu bukan firman Tuhan. Injil Lukas adalah firman Tuhan. Dasar untuk menentukan itu apa? Tanya kepada mereka yang hadir di konsili, di mana mereka semua adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mengimani dewa datang dalam rupa manusia sebagai juru selamat. Demikian sementara Pak Pendeta Agung. Anda boleh lama, nggak apa-apa, silakan. Baik, terima kasih Bung Juma. Wah, makanya tadi yang saya bilang, saya mengagumi Bung Juma ini karena sepertinya menguasai tentang kitab suci orang Kristen. Nggak apa-apa. Jadi tadi sudah saya katakan, hanya mungkin kita berbeda di dalam memaknai saja tentang kitab suci yang diyakini oleh umat Kristen. Tapi saya kurang setuju ya, tadi dikatakan bahwa manusia Yesus dituhankan oleh konsili gitu ya, oleh sebuah musyawarah katanya seperti itu ya, para pemuka agama waktu itu. Dan bahkan tadi Bung Juma berkelakar ya, itu diputuskan oleh para pemuka yang makan babi tidak sunat. Itu saya anggap kelakar saja, saya anggap canda ya. Karena memang harus dibuktikan apa betul para pemuka waktu itu tidak bersunat, kemudian makan babi, itu kan perlu dibuktikan. Tapi pada intinya begini Bung Juma, mungkin di dalam proses penulisan kitab suci bahkan sampai terjemahan LAI, itu kan tentu pada saat penulisannya pertama kali ya, dalam bahasa aslinya penulisan itu, kalau umat Kristen meyakini sebagai diilhami oleh Roh Kudus gitu loh. Kan pasti ada doa ya, doa secara kusuk kepada Tuhan tentang kebenaran yang ditulis itu dan harus bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Dan kenyataannya penulisan daripada para pendahulu itu kan hingga kini masih eksis meskipun tentang terjemahan tetap saja masih dikritisi kan begitu. Tapi saya sebagai orang Kristen ya yang tidak mengalami peristiwa sejarah masa lalu, ya harus percaya pada apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci itu. Meskipun tadi Bung Juma juga menyinggung tentang Lukas yang tidak hidup pada zaman Yesus dan sebagainya. Bahkan tadi disinggung Filipus yang mestinya bisa menjadi rujukan nih, tapi kitabnya Filipus ya itu tidak diterima oleh konsili. Nah, karena orang yang hidup pada masa kini menurut saya sih, kalau kita tidak percaya pada tulisan yang di mana tulisan itu berdasarkan kesaksian, berdasarkan fakta atau realitas sejarah, ya pasti kita akan menolak itu. Nah, ini yang saya amati kan kawan-kawan seperti Bang Juma kan tidak meyakini akan proses penulisan yang sejak awal itu sampai sekarang yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sebagai itu benar-benar firman Allah gitu. Memang firman Allah yang saya pahami itu tidak hanya keluar dari Allah berbicara langsung ya, tidak Allah berbicara langsung, tapi ya bisa melalui malaikat, utusannya gitu kan. Kemudian melalui para penulis-penulis tadi yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, itu kita yakini bahwa itu sebagai diizinkan oleh Tuhan sendiri gitu loh. Itu Bung Juma, jadi sekali lagi saya terima kasih ya sudah bisa berkomunikasi, berdialog dengan Bung Juma, meskipun pada ujung-ujungnya kita tetap saja berbeda lah. Dan saya pikir keberbedaan itu tidak harus sama, dan yang sama-sama tidak perlu dibedakan gitu. Menurut saya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mas Hadi atau Mas Zulkifar gitu yang memberi kesempatan saya untuk berdialog dengan Bung Juma. Ini pakarnya debater Islam ini menurut saya ini. Oh iya Bung Juma, saya jadi ingat ya. Iya gimana Bang? Bung. Jadi ingat saya begini, ketika waktu itu saya lupa dialog di mana. Oh iya, saya dialog dengan Yuda.
tentang Yuda Tawakal ya, tentang proses penulisan atau perjanjian lama ya, yang ada kitab Taurat gitu, Zabur, kemudian juga Injil. Itu saya tanyakan kan, kenapa sih tidak dimuat secara utuh gitu, dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran? Karena kan katanya orang Islam disebut Muslim itu mempercayai diantaranya kitab-kitab suci terdahulu yang pernah ada. Meskipun tadi sudah ada yang mengatakan, dokter tadi mengatakan bahwa Bung Juma itu tidak meyakini tentang, tapi percaya adanya kitab suci terdahulu, tapi tidak meyakini atau menjalani kitab-kitab suci yang terdahulu. Nah, saya pernah berbicara sama Yuda, itu dikatakan bahwa memang Al-Quran itu Pak Agung tidak berisi tentang biografis seorang, tentang kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa, tidak. Bahkan Taurat kan di dalam kitab suci orang Kristen kan dibagi menjadi 5 kitab ya, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat gitu ya. Tapi kalau di Al-Quran kan tidak persis dimuat seperti itu, hanya intisarinya saja gitu. Nah ini yang saya jadi ingat, Bung Juma kalau berkenan bisa hadir di Zoom-nya Pak Erben, itu sangat ditunggu dulu Bung Juma, tentang perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Bahkan tadi Bung Feli kan juga mengajak Bung Juma kan untuk pembandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, tapi kalau Bung Juma mau berkenan, dan nanti sangat ditunggu-tunggu sekali oleh Bung Erben, nanti kita bisa bicarakan di sana lah. Begini saja Mas Agung, ini diskusi kalau misalkan Bang Erben mau berdiskusi silahkan kemari, tidak perlu ke sana. Jadi disuruh kesini saja. Oke. Jadi begitu aja, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kesempatan ini. Mungkin lain kali bisa disambung lagi, karena tentang proses penulisan kitab suci saya tidak begitu paham. Nah, nanti ada teman saya yang lebih paham sebetulnya, yang berkapabel. Putus-putus ya? Atau Halo? Tidak. Atau suara saya? Halo? Tidak. Halo? Iya, tidak putus-putus. Bukan halo-halo. Iya, ada Bang. Ya. Ada. Ya, nanti tolong disampaikan aja ke Bang Juma kalau beliau tadi channelnya apa namanya? Ya, suara saya kedengaran kan, Dek? Iya, kedengaran. Dengar bagus. Oke, dilanjut saja. Baik, Bang. Iya Pak Agung, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu ya? Alah, ini lagi. Tadi jangan di live loh, nggak live kan ya? Nah. Ya, jadi gini. Jadi gini, Bang Agung, sedikit lagi sebelum kita tutup, terkait dengan kenapa umat Islam itu acap kali bercerita tentang kitab-kitab terdahulu. Karena ibarat kata Pak, secara logika kita hidup di masa reformasi. Perbaikan negara kita ini itu tentu melibatkan materi-materi yang berasal dari Orde Lama dan Orde Baru. Apa yang kita urai sekarang ini adalah apa yang pernah terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu yang dianut oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu begini. Salah satu ayat ya, misalnya di dalam surah Ali Imran. Ayat 64 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab. Ini ajakan. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'abuda illallah. Jadi ada ajakan, Pak. Ada ajakan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW untuk bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan kepada ahli kitab. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad. Ini perintah. Ini fi'il amar. Ini perintah dari Allah kepada baginda. Ajaklah ahli kitab itu. Dengan seruan apa? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'buda illallah. Wahai ahli kitab, mari menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Wala nusyrika bihi syai'a.
Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini seruan. Ya, mari kita menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar dan tidak menjadikan satu sama lain dengan adanya Tuhan-Tuhan yang kemudian disandingkan dengan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, wahai utusanku, jika mereka, kata Allah, fa in tawallaw faqulu ashhadu, jika mereka kemudian berpaling dari apa yang engkau katakan, saksikanlah. Kata Allah kepada Rasulullah, fashhadu, saksikanlah. Faqulu ashhadu, kata Allah, bi anna muslimin. Sesungguhnya kami orang-orang Islam ini adalah orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Ajakannya ada, Pak. Kenapa kemudian ajakan itu ada? Karena sesungguhnya memang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang hari ini masih disebut Hasem oleh teman-teman praktisi Yahudi, itu memang menuzulkan para nabi kepada mereka dengan kitab-kitabnya untuk memperkenalkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Maka karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah, kul, sampaikan, katakan, uraikan, ajarkan kepada ahli kitab. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'. Mari kita menuju kepada satu pegangan, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini perintah, Pak. Lalu kemudian penjabaran tentang ini, ketika Bapak kemudian ingin mengajak saya berdialog, membahas tentang keotentikan kitab suci. Yang jadi masalah kemudian adalah ujian yang akan datang terhadap kitab Anda. Bagaimana mungkin kemudian kita ingin menyandingkan Al-Quran dengan kitab yang Anda punya, sedangkan kitab Anda itu cuma terjemahan. Kita tidak ngerti yang Musa terima itu yang mana. Yang dihafalkan oleh Esra itu yang mana? Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu yang mana? Yang menjadi rujukan lembaga kitab Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu yang mana? Kita nggak ada dokumentasi untuk itu. Dan kalaupun ada, tidak ada legitimasi pengesahan dari sumber, yaitu Yesus dan Musa. Termasuk Daud. Kayak mana itu? Berbeda dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Apapun semrautnya kalau orang Kristen mengatakan Al-Quran tidak tersusun, Al-Quran itu hanya kibulan dan seterusnya. Minimal kami punya sumber, dan sumber itu yang menjadi patokan di dalam menjabarkan kitab suci kami. Al-Quran menerangkan begini, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbar au nal'anahum kama la'annas habas sab'ah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, diterangkan kama la'anna ashabas sab'ah wa kana amrullah maf'ula. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, ya, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami wahyukan kepada Al-Quran dan membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah wajah-wajah kalian. Lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagai kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Ini ajakan. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Jadi kalau orang-orang yang mu'allaf ini sekarang, mereka bersenang hati. Kenapa? Alkitab, Al-Quran, yang menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu, itu memberikan legitimasi terhadap kitab tersebut, bahwa Allah pernah mewahyukan sebuah kitab kepada mereka. Namun kemudian di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran itu. Nah ini Pak, bahaya kalau saya diajak berdialog membahas tentang identifikasi Bible, Al-Quran berdasarkan histori. Makanya pendeta MYM itu mundur. Tadinya dia mau membahas itu, tapi sampai hari ini belum ada koneksi untuk menyampaikan bahwa ayo kita dialog untuk membahas tentang itu. Karena pasti merujuk kepada Al-Quran diwahyukan dengan budaya lisan, lalu kemudian dikuatkan dengan tulisan. Torah itu disampaikan kepada Musa,
lalu kemudian disampaikan kepada pengikutnya dengan budaya apa? Budaya lisan juga kagak. Budaya tulisan, kalau dikatakan budaya tulisan, apa dasar pijakannya? Mana dalilnya? Perintah menuliskan. Itu yang kita tidak temukan. Oleh karena itulah kemudian, ya satu-satunya agama yang kemudian mendudukkan kitabnya teman-teman di luar daripada Islam, Yahudi dan Nasara itu sebagai firman Tuhan, yang meskipun belakangan ada perubahan-perubahan oleh tangan-tangan jahil, itu hanya ada dalam Al-Quran dan tidak ditemukan di agama lain. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Kepada saudara saya, Bapak Pendeta Agung Nugroho, terima kasih atas dialognya pada sore hari ini. Anda luar biasa. Yang saya tahu, Anda adalah orang baik. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bung Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Josel ditutup. Oke. Yuk. Oke, ditutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di live chat. Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Sulaiman Channel, Catata Channel, Pejuang Tauhid. Semua ada yang terafiliasi dengan JCC, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bang, Ya. Bang Andi, boleh ya sebentar Silakan. ya. Untuk teman-teman kita kan ini ya sama-sama bersiar ya. Untuk saudara-saudara Muslim kita, saya berharap untuk teman-teman juga mendukung dengan penuh Ustadz Tata supaya Ustadz Tata juga bisa berkembang. Karena Ustadz Tata adalah Ustadz yang sangat luar biasa dengan kajian-kajian keilmuan agamanya sangat luar biasa, sangat mumpuni. Marilah kita sama-sama menghidupkan channel Cak Tahta Channel gitu. Itu yang penting Bang Handi, mohon untuk diperhatikan juga saudara kita yaitu Cak Tahta untuk bisa hidup channelnya. Oke, thank you. Terima kasih Bang Andi, silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Mbak Josel dong yang tutup, silakan. Oke. Untuk semua teman-teman yang ada di live chat ataupun di manapun ya, Anda dimanapun berada pokoknya, I say thank you. Apabila ada salah kata ataupun yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya manusia biasa. Kalau yang salah itu pasti diri kita sendiri yang salah ya. Oke, so mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa subscribe channel-channel Muslim dan dukung Cak Tahta untuk bangkit. Semoga channelnya bisa berkembang seperti yang lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Sampai jumpa.